Selamat sore pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan rangkaian informasi menarik lainnya bersama saya Fitri Megantara. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, Sekretaris Daerah Riau SF Haryanto beserta istrinya memenuhi panggilan KPK. SF Haryanto mengklarifikasi mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Hari ini Sekda Riau SF Haryanto beserta istri diperiksa oleh KPK untuk memberikan klarifikasi lantaran LHKPN-nya yang diduga tidak sesuai dengan profil. Ia diperiksa buntut tindakan istrinya yang kerap pamer harta atau flexing di media sosial. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama jurnalis MCN Valerie Budianto langsung dari gedung Riau. SF Haryanto viral karena istri dan anaknya yang kerap pamer hidup mewah dan pelesiran ke luar negeri di media sosial. Padahal sebelumnya Sekda Riau pernah mengimbau agar PNS Pemprov Riau menghindari pola hidup hedonis. Pemirsa, kasih suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Selvi Mandangi jadi sorotan karena kerap pamer kekayaan di media sosial. Selvi memiliki kekayaan kurang lebih senilai 6 miliar rupiah. Pemirsa, pasca terungkapnya kasus pembunuhan yang dilakukan Mbah Slamet, dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Jawa Tengah, kini lokasi tempat ditemukannya 12 jenazah korban justru ramai dikunjungi oleh warga. Mereka bahkan nekat menerobos garis polisi untuk melihat dari dekat TKP lokasi pembunuhan. Pemirsa, pada era modern ini ternyata sejumlah orang masih percaya adanya kekuatan gaib yang dimiliki oleh seorang dukun yang dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan yang tengah mereka hadapi, seperti persoalan ekonomi, keinginan meraih kekuasaan, hingga masalah pencitraan. Semua ini terbentuk karena kurangnya literasi di tengah masyarakat kita. Dan berikut pernyataan sosiolog dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Tri Uryaningsih. Pemirsa, 4 warga Lampung yang menjadi korban pembunuhan Slamet Tohari, dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Keempat korban adalah 2 pasang suami istri yang pergi merantau sejak tahun 2021 lalu. Setelah posko orang hilang dibuka oleh Polres Banjarnegara, sejumlah aduan terus diterima. Dari 12 jenazah korban pembunuhan berantai Mbah Slamet, baru 1 jenazah yang teridentifikasi sempurna. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MCN Reda Pulpi langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Reda. Pemirsa, pemerintah hari ini menggelar rapat koordinasi terkait pola dan pengamanan nasional selama masa libur Lebaran 2023 dengan tagline Mudik Aman Berkesan. Diperkirakan 123,8 juta orang akan melakukan mudik, baik yang melalui jalur darat, laut maupun udara. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran, proyek perbaikan jalan nasional yang berada di perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi belum juga selesai. Perbaikan terkendala akibat sering terjadinya longsoran tanah dari perbukitan berstruktur labil. Menjelang berbuka puasa, sebagian masyarakat akan menghabiskan waktu untuk berburu takjil. Pasar kaget takjil pun jadi tujuan pilihan untuk didatangi. Salah satunya pasar takjil di seberang Masjid Al-Jihad, Medan. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama jurnalis MCN Dana Pangaribuan langsung dari Medan. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro. Pemirsa, gaduh pelaporan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK berawal dari pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Endar yang masa tugasnya di KPK diperpanjang oleh Kapolri tidak terima dengan pencopotan dirinya hingga melaporkan Ketua KPK dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas KPK. Berikut informasi selengkapnya. Menyusul kegaduhan atas pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berharap KPK dan Polri dapat mencari jalan keluar terbaik dari masalah ini. Habibur Rahman yakin Ketua KPK Firly Bahuri dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik.
Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali berkomentar seputar polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pasca Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk tidak gaduh membahas mutasi di tubuh KPK. Kapolri menegaskan hal ini adalah masalah internal di KPK dan Polri menunggu keputusan dari Dewan Pengawas KPK. Kuasa hukum Dito Mahendra, saksi kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris MA Nur Hadi, meminta pihak Barreskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menunda memeriksa kliennya dengan alasan sedang ada keperluan pribadi. Sementara itu, kekasih Dito Mahendra, Nindi Ayunda, menegaskan bahwa penyidik KPK tidak menemukan barang bukti apapun saat menggeledah kediaman Dito Mahendra di kawasan Senopati, Jakarta Selatan 13 Maret 2023. Sebelumnya ramai di pemberitaan bahwa penyidik KPK telah menyita belasan senjata api hasil penggeledahan di rumah Dito Mahendra. Headline News untuk kali ini Anda juga dapat menyaksikan Headline News di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetaplah bersama kami, Metro hari ini akan... Pemirsa, AG, anak berkonflik dengan hukum, pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, menyampaikan nota pembelaan atau pledoi Kamis siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kasus penganiayaan Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, menilai pledoi yang dibacakan kuasa hukum AG tidak menjawab kesimpulan jaksa dalam tuntutannya. Melissa juga menyebut tidak ada hal yang meringankan bagi AG selain usianya yang masih di bawah umur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Elit Partai Gerindra geram dengan ulah anggotanya yang meminta sarung ke Pertamina selaku mitra DPR. Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI dari Partai Gerindra, Ramson Siagian, menuai sorotan publik setelah curhat karena sulit meminta sarung ke Pertamina. Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR telah meminta keterangan anggota Komisi 7 Ramson Siagian terkait pernyataannya yang mengeluhkan kepada Pertamina soal sedekah sarung untuk daerah pemilihannya. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman mengatakan telah memberikan peringatan secara lisan kepada Ramson karena pernyataan itu mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR. Penumpang KRL berdesakan hingga memanjat tembok peron di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Kondisi ini disebabkan perbaikan wesel yang membuat perjalanan komuter lain mengalami keterlambatan. Pemirsa, kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi salah satu tempat favorit bagi warga untuk ngabuburit. Di tempat ini warga bisa berburu takjil sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa. Lalu apa saja makanan yang menjadi favorit di sana? Sudah ada rekan kami Arneta Butar-Butar yang akan melaporkan langsung dari kawasan Pasar Santa. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami.